laporan harian proyek. Untuk membuat laporan harian proyek, yang pertama adalah kopnya. Nah, terus paket-paket pekerjaannya ini. Sedangkan untuk membuat titik 2 yang lurus di sini setelah di merger seperti ini, nah, pada number ini, number, pilih custom ini. Nah, terus tuliskan add bintang spasi titik 2. Oke, maka di sini akan titik 2 lurus. Tuliskan proyeknya, tuliskan nomor PO-nya dan lokasinya. Nah, inilah yang penting adalah pembuatan kolom agar pemakaian selanjutnya itu praktis. Nomor udah jelas, nama pekerja, tenaga kerja ini. Tuliskan di sini. Jumlah walaupun satu kolom itu kita tulis dalam sel yang berbeda. Ini D, ini E. Maksudnya suatu saat pemakaian sehari-hari itu kita tinggal merubah atasnya, misalnya save filternya 2, otomatis bawahnya rubah sendiri. Nah, ini bahan material yang digunakan, begitu juga piecesnya ini. Walaupun dalam teks satu kolom itu kita buat dalam sel yang berbeda yaitu H dan I agar penjumlahannya mudah. Kemudian di sini ada peralatan. Nah, jumlah juga sama. Jadi setiap ada penjumlahan sebaiknya jangan digabung kalau mau dioperasikan dalam bentuk matematika seperti ini. Ditambahkan ataupun pengurangan. Jenis pekerjaan. Nah, ini volume pekerjaan itu diperkirakan saja. Itu berarti pada hari itu melakukan pekerjaan berapa persen dari keseluruhan. Kemudian ini pekerjaan dimulai pukul berapa sampai dengan berapa, cuacanya bagaimana, mau full day apa mau ada acara istirahat, misalnya hujan ataupun yang lainnya. Ini diperiksa oleh dari usernya dan ini pelaksananya. Nah, itulah untuk pembuatan laporan harian. Untuk pengisian tanggal ini pada laporan harian, kita menuliskannya tanggal secara penuh. Tidak pakai hari. Misalnya tanggal 3 bulan 7 tahun 2003. Nah, ini tekan enter. Nah, ini kenapa langsung muncul hari, beserta hari dan tanggalnya komplit? Itu karena di format. Nah, cara memformatnya di sini number, ini number, date. Nah, ini date. Pilih yang komplit ini. Pilih yang komplit dengan catatan sudah bahasa Indonesia. Kalau belum, pilih di sini bahasa Indonesia. Komplit. Oke, maka di sini akan tertulis secara komplit. Setelah jadi satu seperti ini, kemudian ini untuk hari-hari berikutnya. Nah, kita copy, sorot semuanya seperti ini. Kita tekan Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl C. Nah, taruh pada posisi key ini, posisi key. Nah, klik kanan, klik tapi yang kanan, pilih paste spesial. Ini paste spesial. Yang pertama kita lakukan adalah kolom width atau lebar kolomnya kita sesuaikan. Kolom width. Oke, berarti lebar kolomnya sudah sesuai, tinggal kita paste dengan menekan Ctrl V. Nah, ini. Berarti lebar kolom antara yang satu dengan yang lain sudah sesuai, sama. Nah, kemudian di sini tinggal kita mengatur hal-hal yang sama biar nanti kemudian hari mempermudah pengoperasian kita. Misalnya pekerjaan ini selalu sama hari-hari berikutnya, kita link saja dengan plus seperti ini. Nah, pada yang pertama ini. Nah, oke, berarti dia ngelink. Seandainya ada pekerjaan berikutnya ganti, nah, otomatis sebelahnya hari untuk seminggu ke depan itu juga berganti. Begitu juga nomor PO dan area ini jelas juga sama, kita copy saja. Copy ke bawah seperti ini. Copy, berhubung merger satuan. Paste, ini juga paste. Nah, itulah berarti seandainya untuk hari-hari ke depan itu selalu sama. Nah, kemudian tanggal. Tanggal ini agar tidak selalu mengisi dari awal, kita kasih plus, ya, ngelink juga ke sebelahnya. Yaitu ini yang pertama ditambah 1. Nah, berarti ditambah 1 berarti tambah 1 hari. Enter.
Saya geser lagi. Berarti untuk hari ini adalah N7, yaitu sebelahnya hari pertama tadi tambah 1. Enter. Nah, ini. Berarti yang pertama tanggal 3, otomatis berikutnya adalah tanggal 4. Nah, kalau sudah jadi form seperti ini, baru bisa kita copy sebanyak 6 atau 7, tergantung minggu libur atau tidak. Nah, ini. Seandainya ini sudah tanggal Selasa, tanggal 4, saya copy ke bawah, ke sebelahnya. Bisa copy dulu, bisa paste spesial dulu. Column width, saya samakan, paste. Nah, otomatis tanggal berikutnya adalah tanggal continue dari hari sebelumnya, ini Rabu. Dan seterusnya, di copy sampai 7. Nah, atau 6, tergantung hari kerjanya. Nah, setelah laporan harian selesai, kita tinggal mengisi per harinya. Berarti untuk minggu depan misalnya tanggal 10 bulan 7 tahun 2003, otomatis sebelah-sebelahnya sudah mengikuti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 14, begitu juga seterusnya. Setelah laporan bulanan, nanti pada video berikutnya saya akan membuatkan untuk laporan mingguan, terus kemudian juga laporan bulanannya beserta time schedule-nya. Laporan mingguan. Melanjutkan video sebelumnya tentang laporan harian. Sekarang kita menuju ke laporan mingguan. Untuk laporan mingguan, di sini untuk mengurangi kemungkinan human error, penulisan judulnya sebaiknya kita link dengan menekan sama dengan, kemudian masuk ke laporan hariannya. Nah, nih, jenis pekerjaan selalu sama, berarti kita link. Nah, berhubung dia tertulis dalam bentuk merger, yaitu dari C sampai J, berarti belakangnya kita hapus. Kita cuma membuat C5 saja ini. Delete, Enter. Berarti pelaporan pekerjaan ini selalu sama dengan judul utamanya ini. Nah, begitu juga yang lainnya, termasuk tanggal ini. Tanggal juga kita mengacu pada tanggal minggu hari pertama, yaitu LH, laporan harian ini, pada ini. Ini juga berupa merger, berarti belakangnya kita hapus ranknya. Cuma N7, Enter. Nah, begitu juga untuk hari akhirnya juga mengacu pada hari terakhirnya. Sedangkan jenis pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang ada di RAB-nya. Sebagai saya contohkan adalah ini RAB-nya. Dia adalah hasil kopian dari RAB ini. Nah, di copy aja, masuk ke laporan mingguannya. Ini. Begitu juga volume. Volume ini, saya contohkan saja ini ya. Ini adalah volume dari ini. Volume dari pekerjaan tersebut. Nah, ini yang problem adalah di bobot. Nah, bobot itu biasanya tidak tercantum dalam RAB-nya. Nah, untuk menghitung bobot itu, kalau dengan volume itu tidak pas karena satuannya dia berbeda ini. Diameter, diameter kubik, jadi tidak pas. Untuk lebih mendekati, kita memakai harga saja untuk bobotnya, yaitu tapi harga pekerjaan. Kalau memang misalnya ini pekerjaan persiapan yang 550.000 ini, untuk menghitung prosentasenya adalah sama dengan pekerjaan tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan. Ini Enter. Kalau memang belum berupa Enter, nah kalau memang belum berupa prosen, kita tekan prosen di sini. Prosen. Nah, ini tinggal komanya aja disesuaikan. Berhubung ini mau di-copy ke bawah, agar jumlah totalnya tidak ikut bergeser ke bawah, kita absolutkan. Berarti ini dibagi ini, nah, diabsolutkan dengan menekan F4. Enter. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Berhubung sudah diabsolutkan, dia akan tetap. Nah, total dari ini harus 100%. Akan dicoba. Nah, saya hapus dulu ini. Di sum harus 100% dari awal sampai akhir. Nah, inilah baru prosentase ini. Kita copy ke laporan mingguannya ini.
kita copy. Nah, berhubung ini sudah ada tulisan persen di atas, berarti nanti persen yang di sini dihapus saja. Nah, inilah manual ini. Berarti kita mengacu pada laporan dari supervisor lapangan atau pengawas lapangan ini. Dapat berapa, itu persentasenya. Nah, minggu lalu untuk hari pertama berarti kosong. Nah, ini berlaku pada minggu berikutnya ini untuk jumlah ini. Seandainya ini adalah minggu kedua, minggu ini dapat 1 misalnya. Berarti ini adalah total dari ini tambah ini. Nah, sedangkan ini adalah persentase dari ini. Nah, nilai pelaksanaan ya, pelaksanaan untuk minggu ini. Ini pelaksanaan minggu ini. Nilai pelaksanaan. Nah, berarti persentase dari ini kali 100%. Nah, berarti pelaksanaannya adalah sekian persen. Berhubung ini sedikit, berarti 0,12%. Sedangkan ini adalah nilai penyelesaian, berarti yang total ini. Kalau ini adalah minggu ini adalah minggu ini, sedangkan penyelesaian adalah totalnya. Nah, berarti nanti kalau semakin hari, nilai penyelesaiannya semakin banyak, sehingga nantinya pada akhirnya mencapai 100% pencapaian untuk yang penyelesaian. Sedangkan nilai pelaksanaan itu tetap dia per minggu dapat berapa persen. Nah, itulah laporan mingguannya yang nanti akan direkap dalam bentuk laporan